peternak di seluruh Indonesia. Jadi mulai untuk beternak yang bersih, higienis, sehingga daging yang diproduksi adalah daging yang sehat. Dengan mengkonsumsi daging yang sehat, harapan kami masyarakat menjadi sehat juga. Kembali lagi di channel Taneling TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Saat ini saya berada di Desa Suluhan, itu berada di Kecamatan Susut, Kabupatennya Bangli, Provinsinya Bali. Nah, saya sudah membuat janjian dengan dokter hewan. Nanti siapa namanya kita langsung kenalan aja. Beliau ini juga selain dokter hewan juga sebagai peternak babi. Nah, ini adalah gedung untuk kandang babinya. Nanti seperti apa ceritanya saya juga kurang tahu, yang pasti saya sudah buat janjian. Jadi bagi warga Taneling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe Taneling TV dan juga aktifkan loncengnya. Nanti kita belajar bersama beternak babi itu seperti apa. Yang penasaran, ayo ikutin saya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya. Saya Aditya Hadi dari Taneling TV. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena boleh diizinkan untuk meliput di peternakan babinya Ya. yang dimiliki, Dok. Sama-sama, Pak Adit. Mungkin Pak Dokter boleh memperkenalkan diri dulu dan mohon maaf kita minta izin untuk lepas masker ya, Dok. Oh, ya. Oke. Kita sudah sama-sama vaksin ya. Ya, sudah 2 kali. Sudah kedua. Sudah Siap. kedua. Boleh diperkenalkan diri, Dok, mungkin? Ya, selamat siang. Nama saya Dewa Gede Yudhistira. Saya biasa dipanggil Yudis. Siap. Pak Dokter Yudis juga Ya. sebagai owner dari Kamandani Pig Farm Biosecurity ya. Ya. Siap. Pak Dokter, ini kan kita awam sekali nih apa untuk peternakan babi. Ini nanti kita akan istilahnya pengen tahu lebih dalam lah peternakan babi seperti apa. Ya. Nah, mungkin pertama boleh diceritakan dulu sejarahnya, Dok. Ya, jadi kalau bicara masalah ternak babi di Bali ini banyak sekali ada peternak babi, Pak ya. Ya. Cuman kenapa kita pilih komoditi babi? Jadi babi itu kebutuhan di Bali sangat tinggi. Ada untuk kebutuhan upacara, kemudian untuk konsumsi, kemudian ada juga untuk penelitian ataupun praktek untuk mahasiswa ataupun dokter-dokter, baik itu dokter hewan maupun dokter manusia. Selain itu juga untuk kebutuhan konsumsi, sekarang ini babi ini selain babi guling sudah mulai ada guling samsam, mulai ada babi asap masuk ke Bali, kemudian ada iga bakar ya, dan banyak sekali varian-varian dari menu olahan babi ini. Oh, jadi memang mulai banyak ya, Ya. dan penggemarnya juga Penggemarnya mulai termasuk ya wisatawan asing, wisatawan domestik juga Siap. cukup senang untuk mengkonsumsi babi ya. Ya. Siap. Nah, Dok, kita pengen tahu nih kalau kita mau masuk ke dalam gitu tanya-tanya sama saya penasaran sebenarnya ini kok ada pig farm biosecurity ya. Ya. Nah, ini nanti boleh dikasih tahu Ya, ya. boleh Pak. Mungkin sambil kita ngelihat ke kandangnya boleh, Dok? Ya, cuman sebelum Pak Adit masuk, boleh saya tanya-tanya Pak Adit sebelum kita masuk ke dalam. Kandang. Ya. Oh, jadi saya kebalik yang di interview ini. Ya. Ya, gimana? Pak Adit tadi datang dari mana? Datang dari penginapan langsung ke sini atau datang dari peternakan lain? Mungkin sempat mampir di peternakan yang lain baru ke sini? Kita tadi dari penginapan langsung ke sini, Langsung Dok, ke kebetulan. sini. Iya. Ya. Kalau Pak Adit datang dari penginapan langsung ke sini, ada SOP yang harus Pak Adit lakukan di sini sebelum kita masuk ke dalam.
Oh gitu. Ya, yang pertama Pak Adit nanti ganti sepatu, kita pakai sepatu yang ada di kandang, Siap. kemudian cuci kaki, cuci tangan, nanti baru kita masuk. Oh gitu. Ya, di dalam pun Pak Adit nanti akan disemprot dengan desinfektan. Oh gitu. Jadi saya terbebas dari Terbebas. virus ya nanti. Ya, setidaknya kita berusaha mengurangi kontaminan ataupun faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau membawa penyakit itu sendiri. Untuk babinya ya? Ya, oh. Nah dok, tadi saya penasaran, ini kebetulan kan saya dari penginapan ya. Ya. Kalau saya sebelum ke penginapan terus mampir ke peternakan mana dulu terus ke sini gitu gimana dok? Kalau Pak Adit datang dari peternakan lain, sampai di sini Pak Adit yang pertama ganti sepatu, mandi, kita sudah siapkan toilet di sini, ganti baju, ganti celana, baru boleh masuk. Oh gitu. Ya. Aduh, untung berarti ini kita dari penginapan tadi warga Taning, jadi nggak perlu mandi. Ya. Sekarang berarti saya prosesnya apa dok sebelum boleh masuk ke dalam? Boleh pakai sepatu dulu, nanti kita cuci tangan, di dalam ada bak cuci kaki lagi, sambil disemprot. Disinfektan Ya. Silakan Pak Adit. Wah, kandangnya luas sekali ya dok ya. Babinya juga banyak. Iya. Dok, saya penasaran. Tadi ketika masuk kok kita harus disemprot disinfektan itu sebenarnya untuk peternakan ini fungsinya apa dok? Ya, jadi semprot desinfektan itu yang pertama adalah salah satu dari prinsip-prinsip biosecurity, yaitu mengurangi patogen. Patogen itu adalah vektor ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan hewan kita sakit. Kalau bisa saya kupas, patogen itu ada virus, bakteri, parasit ataupun jamur. Yang sangat kita takutkan adalah virus karena tidak kelihatan. Bakteri juga tidak kelihatan dan bisa menempel di pakaian kita, pakaian, gitu ya. di tubuh, sole sepatu, sehingga dengan mencelupkan sepatu ataupun alas kaki di bak desinfektan, secara tidak langsung kita sudah mengurai kuman-kuman ataupun patogen tersebut. Jadi efek dilusi, mengurai, memperkecil daripada resiko untuk kuman itu bisa masuk. Ya, berarti ini memang untuk menjaga kesehatan babinya ya. Ya. Nah dok, itu tadi apa biosecurity-nya ya. Kita pengen tanya nih dok, apa namanya? Kalau beternak babi itu mulainya dari mana dok? Apa harus dari indukan atau dari bibit? Ya, kalau ternak babi itu ada dua Pak. Jadi ada yang penggemukan, ada yang pembibitan. Ya. Kalau kita di penggemukan, jadi bibit yang kita beli ataupun yang kita dapatkan itu kita gemukkan. Jadi bibit itu mungkin kisaran beratnya kurang lebih dari 8 sampai 12 kilo. Ya, itu bibit ya. Untuk bibit kita besarkan sampai dia mencapai bobot 100 kilo kurang lebih. Wah, berarti hampir 10 kali lipatnya juga ya kalau dari 12 ya. Kalau penggemukan seperti itu sistemnya. Kalau dari pembibitan, jadi induk yang kita stimulasi birahi, kemudian induk ini birahi, kita kawinkan, kita tunggu dia hamil selama 110 sampai 115 hari, kemudian induk ini melahirkan, menyusu selama 28 hari, kemudian anak ini kita sapih, kita pisahkan dengan induknya. Anak yang kita sapih ini, ini yang disebut bibit. Itu umur berapa bulan dok dari lahir gitu dok? Dari lahir
Anak itu umur 28 hari kita sapi, kemudian dia dipelihara kurang lebih 7 hari lagi. Jadi kurang lebih umurnya sekitar 35 sampai 40 hari dari lahir. Itu sudah kita jual untuk bibit, ya, untuk digemukkan. Kalau untuk pemula itu yang kepengen budidaya babi itu, apalagi yang harus diperhatikan kira-kira, Dok? Ya, kalau dari bibit tentu genetik, ya, artinya. Nah, genetik itu tadi apa, Dok? Apakah harus dari indukan yang bagus atau? Ya, jadi indukan yang bagus menghasilkan anakan yang bagus. Dengan anakan yang bagus, kita support pakan yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan si babi, sehingga pertumbuhan berat badan akan menjadi lebih bagus. Kemudian dari segi sanitasi itu meliputi kebersihan kandang, kesterilan kandang. Nah, bersih kandang ini ada 2, bersih kering, bersih basah. Bersih kering itu ketika ada ranting, daun yang terbang masuk ke kandang, itu yang harus kita bersihkan. Kemudian ada kotoran babi yang kering, itu kita bersihkan juga. Kemudian bersih basah itu kita semprot, kita guyur. Sekalian dimandikan. Sekalian kita guyur. Oh gitu. Itu fungsinya untuk apa, Dok? Nah, itu juga untuk mengurangi kuman, resiko patogen itu. Jadi dengan dia bersih, kuman otomatis sudah hanyut dia di bawah oleh air. Selain itu, kita juga lakukan penyemprotan desinfektan. Untuk babinya? Untuk babinya. Babi, kandang, jadi semua bisa kita semprot dengan desinfektan. Ya. Jadi ketika resiko itu tinggi, dalam arti terjadi wabah di tetangga ataupun isu ada wabah, penyemprotan desinfektan itu bisa kita lakukan setiap hari. Tetapi kalau resiko itu kecil, artinya peternakan sedang santai tenang-tenang, penyemprotan desinfektan rutin seminggu sekali. Seminggu sekali, ya. Nah, kalau ada tamu seperti Pak Adit sekarang, kita di sini melihat bagaimana babi ini. Nanti begitu kita keluar, anak kandang akan semprot semua. Memang gitu. Kandangnya memang harus bersih dari kuman, virus, dan bakteri, ya. Kita berusaha mengurangi sekecil mungkin. Karena memang mungkin babi itu sangat beresiko, ya. Betul, Pak. Nah, kalau pakan, Dok, itu kira-kira pakannya kan tadi kalau yang masih kecil kan 12 kilo dikasih 100 gram. Nah, kalau yang udah besar-besar nih ngasih makannya berapa hari sekali? Jadi kalau pakan itu ada pakan untuk pre-starter, masih dia di induk pada saat dia masih menyusu, itu pakan pre-starter, umur 10 hari, anakan ini kita kasih pakan pre-starter. Setelah sapi, kita mulai kasih ke pakan starternya. Starter itu masih butiran, kemudian setelah itu mulai ke grower. Grower itu untuk menggemukkan dia. Itu semuanya kalau yang udah segede-gede ini grower semua, ya? Ya, ini udah di fase grower. Nanti setelah lewat dia dari berat kalau nggak salah 70 itu ke finisher. Jadi konsentrasinya berbeda lagi. Dedak jagungnya lebih rendah lagi. Makannya juga beda-beda, ya. Nah, kalau boleh tahu isi pakannya apa aja, Dok? Gitu, Dok. Kalau di fase pre-starter dan starter, kalau saya pakai pakan butiran langsung dari pabrikan. Ya, kalau sudah mulai dia di grower itu, kita pakai konsentrat itu dari pabrikan. Kemudian dedak padi, dedak jagung, sama mineral. Jadi di bungkusnya konsentrat itu ada takarannya. Berapa kilo konsentrat, berapa kilo dedak padi, berapa kilo dedak jagung. Tapi di sana tidak tercantum mineral. Biasanya saya tambahkan mineral, untuk 50 kilo itu 1 kilo mineral. 50 kilo 1 kilo, ya? Wajib dicampurkan, ya? Kalau yang finishernya, Dok? Sama, cuman nanti konsentrasi antara dedak jagung, dedak padi, dan konsentrat ini yang berubah. Agak dikurangi? Ada yang dikurangi, dedak padinya yang bertambah. Dedak jagungnya dikurangi. Siap.
Ini yang jantan ya dok ya? Ya, ini salah satu pejantan kita. Ini umurnya masih muda, ini masih ABG, ini masih ABG. belum bisa kawin. Oh gitu. Ya, masih nunggu lagi 4 bulan, nunggu lebih besar lagi sedikit baru kita kawinkan. Nah itu caranya dia nanti kalau udah bisa dikawinkan gimana dok? Apakah langsung dimasukkan betinanya atau gimana? Ya, jadi alurnya, nah, pagi anak kandang itu akan membersihkan kandang, Ya. kemudian kasih makan. Ya. Setelah kasih makan, si pejantan ini akan kita lepas di gang di depannya ini. Oh jalannya ini ya? Ya. Yang itu ya? Ya, jadi ada betina berhadap-hadapan. Pejantan ini akan kita lepas di depannya. Itu salah satu cara untuk menstimulasi birahi, membuat dia birahi. Si betinanya Si ya? betinanya. Oh. Kemudian di jalur gang ini akan ditutup. Ya. Jadi berapa induk yang akan kita rangsang? Misalnya 10, jadi kita hadapkan 55, selebihnya ini kita tutup. Supaya pejantan ini nggak keluar dari jalur Ya, itu. ya. Biar dia cuman bolak-balik Cuman aja bolak-balik ya? di sana. Mencari perhatian Betul. betina gitu. Nah, bagaimana caranya dia supaya mau betah di sana? Di bawah kita tabur makanan sedikit, sehingga dia makan. Si betina melihat ada pejantan seksi di depannya. Gitu. Terus dia birahi. Birahi, gitu. ya. Itu ketahuan juga dok. Nanti Ya. betinanya birahi kayak apa gitu. Nah, jadi sementara si jantan berada di depan, si anak kandang akan berada di belakang betina. Oh ngecek dari Ya. belakang ya. Ngecek dari belakang, nanti yang kelihatan vaginanya si betina mulai memerah, kemudian berlendir. Nah, setelah berlendir dan merah, si anak kandang akan pegang di pinggang. Kalau dia dipegang begini teriak, itu belum birahi. Tunggu besok. Oh gitu. Ya, besok diperiksa lagi. Kalau kita pegang gini, dia diam, ini udah tanda birahi. Biasanya untuk lebih meyakinkan lagi, anak kandang saya naik, dia duduk di sana di punggungnya. Ya. Terus kalau dia masih Masih teriak-teriak teriak, masih belum. belum. Kalau udah dia diem aja. Nah, kalau dia sudah diam, itu tanda birahinya sudah di puncak, sudah pas. Betina itu akan digiring masuk ke kandang ini, kandang pejantan ini. Jadi dia akan kawin di sini. Setelah dia kawin, dicatat induk nomor berapa yang kawin, pejantan yang nomor berapa, tanggal berapa. Nah, biasanya kita di sini untuk menstimulasi birahi itu pagi hari, kemudian untuk mengawinkan sore hari. Oh sore. Ya, supaya anak yang lahir tidak dini hari. Jadi itu juga berpengaruh, Pak. Oh gitu. Kalau kita kawinkan pagi, nanti lahirnya bisa jam 12 malam, jam 2 dini hari. Berarti biar dia nggak siang lah ya, biar nggak repot gitu ya. artinya biar di jam siang itu dia Ya, lahir. ya. Siap. Nah nanti kalau sudah dikawinkan berarti kita Kembali dia ke tempatnya. ke tempatnya ya. Ya. Terus kalau udah dia mau melahirkan ada kandang khusus ya? Ya, nanti kita hitung 21 hari, Oh. terus kita lihat lagi vaginanya. Kalau dia kembali menimbulkan tanda merah berlendir, Tanda-tanda birahi tanda-tanda tadi ya? birahi tadi, ini artinya perkawinannya ini gagal. ya. Kita ulang lagi. Jadi satu induk itu punya kesempatan seperti itu cuman 3 kali. Kalau 3 kali kita kawinkan gagal, kita afkir. Artinya kemungkinan ada gangguan reproduksi, kemungkinan yang tidak bisa kita lihat dari luar. Ya. Sementara kos pakan terus meningkat. Ingat ya. Berarti mending itu udah Mending jadi babi dipotong. guling ya. Ini saya tutup ya dok. Ya, Nah, terima kasih dok, udah boleh lihat kandangnya, Ya. sangat menarik sekali. Ini Sama-sama. pengalaman baru buat saya. ya, Nah dok, saya masih ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Kalau tadi kan budidaya sudah ya. Terus kalau
peternak itu kan biasanya kalau budidaya udah lancar, memasarkannya itu gimana dok? Ya, kalau di Bali kita tidak sulit karena itu tadi kebutuhan untuk upacara. Kalau di Bali bulan Maret itu biasanya ramai orang nikah, hari raya Nyepi. Kemudian Juli, Agustus itu ada orang ngaben, ada orang menikah, itu kebutuhan upacara cukup banyak. Dan itu butuh babi. Dan itu butuh babi semua. Selain untuk konsumsi rutin juga Bali ini cukup banyak yang membutuhkan daging babi. Karena juga banyak restoran atau warung makan babi ya, di mana-mana ya. Dok, kira-kira ada saran atau closing statement lah dari dokter sebagai dokter hewan dan juga peternak babi, mungkin untuk para peternak yang lainnya lah, kira-kira ada nggak? Ya, jadi sebelum ke statement Pak Mas Adit, jadi saya di sini hanya sharing berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, saya berbagi. Jadi kalau ada mungkin kekurangan, ada masukan, nanti silahkan di komentari. Ya. Kemudian harapan saya untuk peternak di seluruh Indonesia, jadi mulai untuk beternak yang bersih, higienis, sehingga daging yang diproduksi adalah daging yang sehat. Dengan mengkonsumsi daging yang sehat, harapan kami masyarakat menjadi sehat juga. Jadi menciptakan produk yang benar-benar mampu ditelusuri, ini dari peternakan mana, pakannya apa, bahkan tanggal lahirnya pun mampu kita telusuri, dipotong di rumah potong mana, sampai dijual kemana, dikonsumsi di mana. Jadi itu akan menimbulkan mata rantai yang sangat bagus, sehingga masyarakat pun mengkonsumsi daging itu aman, nyaman, karena mereka yakin bahwa daging yang dikonsumsi ini berasal dari peternakan yang sehat, rumah potong yang sehat, yang menerapkan prinsip-prinsip pemotongan hewan yang sehat, dan pengolahan daging yang sehat. Jadi dengan begitu masyarakat kita menjadi sehat juga. Ya. Dan juga untuk peternak juga, kalau masyarakatnya suka dengan dagingnya, betul, otomatis akan ada keuntungan juga ya, untuk peternak. Peternak akan tersenyum. Tersenyum, mantap. Dokter Yudis, terima kasih sekali. Dari pagi sampai sore hari ini udah diajak jalan-jalan dan berbagi ilmunya. Sama-sama. Sangat terima kasih. Ini ada kenang-kenangan dari kita. Waduh. Kameramennya mungkin boleh. Ini ada dari Taniling TV, dok. Ya. Mungkin boleh dilihat isinya. Wah, ini saya boleh menceritakan sedikit ya dok ya. Ini adalah teh deso dok. Teh deso ini adalah teh yang langsung diproduksi langsung oleh petaninya. Jadi kalau dokter mau order tehnya itu bisa di IG-nya, nanti kita taruh di bawah sini. Terima kasih ya dok ya. Ini juga ada yang tubruk, teh tubruknya. Ini yang teh celup, itu yang premiumnya. Oh, ini yang teh premium ya. Terima kasih dok. Semoga suka dengan tehnya. Ya, pasti. Kebetulan saya senang dengan teh. Sore-sore hangat-hangat gitu. Ya, hangat-hangat. Terima kasih. Jadi warga Taniling TV, itu liputan kami dengan Dokter Dewa Gede Yudhistira di peternakan Kamandani Pig Farm. Dan nanti kalau mau pengen tahu lebih lanjut bisa di Instagramnya ya. Instagramnya kita taruh di bawah. Terus kemudian bagi warga Taniling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.